Pada pagi hari tanggal 22 Juni 2025, Amerika Serikat meluncurkan operasi Midnight Hammer, sebuah serangan udara mengejutkan yang mencapai 3 fasilitas nuklir utama di Iran setelah berhari-hari peringatan keras dan ancaman terhadap intervensi langsung Amerika Serikat. Kini, giliran Iran untuk merespons. Respons militer sudah diperkirakan sebelumnya. Beberapa jam setelah serangan, laporan menginformasikan bahwa parlemen Iran akan menyetujui usulan untuk menutup Selat Hormuz. Tindakan ini masih harus mendapat izin dari pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, untuk menjadi ukuran yang efektif. Kemungkinan tindakan ini telah menempatkan dunia dalam keadaan waspada dan sudah dibicarakan di parlemen, yang merupakan suatu risiko. Penutupan selat ini bisa memicu kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar energi global, menyebabkan peningkatan harga minyak yang sangat besar dan secara langsung mempengaruhi jutaan orang di seluruh planet ini. Namun, mengapa hal itu begitu penting? Selat Hormuz? Dan bagaimana Iran bisa melakukan langkah penting ini tanpa memiliki kekuatan maritim yang kuat? Dalam video ini, saya akan menjelaskan semuanya tentang langkah geopolitik berisiko ini yang bisa mengguncang perdagangan dunia. Dan, karenanya, mempengaruhi perekonomian. Ini, cepat atau lambat, juga akan mempengaruhi Anda. Anda lihat, Selat Hormuz terletak antara pantai Iran dan Oman, menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk dan Laut Arab. Selat ini memiliki panjang 161 km, tetapi merupakan jalur laut yang sempit, dengan titik tersempit hanya 34 km. Seperti yang Anda lihat, meskipun terlihat seperti hamparan air yang luas, pada kenyataannya, ini adalah jalan sempit yang sangat relevan. Namun, ini adalah salah satu titik paling kritis dalam peta geopolitik global, karena di sana transit antara 18% dan 20% minyak yang dikonsumsi di seluruh dunia. Dari 1 Januari 2025 hingga 23 Juni 2025, hampir 3.480 juta barel minyak dan produk turunan menyeberangi Selat Hormuz. Ini adalah angka yang mengerikan. Pada saat yang sama, selat ini adalah satu-satunya pintu keluar maritim bagi beberapa negara terkaya dan paling produktif dalam produksi minyak, seperti Bahrain, Kuwait, Irak, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Semuanya bergantung pada Selat Hormuz untuk mengekspor sebagian besar minyak dan gas, menjadikannya titik vital dalam perekonomian energi global. Ancaman Iran untuk menutup selat ini membuat dunia waspada, dan tepatnya karena alasan ini. Dengan melakukan hal tersebut, konsekuensi ekonomi dan sosial bisa sangat berat. Harga minyak akan melonjak, transportasi laut global akan terganggu, dan ekonomi utama dunia, terutama di Asia dan Eropa, bisa menghadapi krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut para ahli, penutupan Selat Hormuz bisa menghasilkan peningkatan langsung sebesar 30% hingga 50% dalam harga minyak. Ini juga akan menciptakan gelombang spekulasi, pembelian berlebihan, dan penimbunan cadangan oleh negara lain. Dalam skenario terburuk, hal ini bisa menyebabkan efek domino di pasar keuangan lainnya. Menurut analis, dampak negatifnya bisa sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan krisis energi terburuk dalam sejarah pada tahun ini atau tahun 2026. Dan ini bukan sekadar spekulasi, ada latar belakang yang konkret. Pada tahun 1973, terjadi krisis minyak besar ketika beberapa negara Arab memberlakukan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya sebagai pembalasan atas dukungannya terhadap Israel. Ini menyebabkan kenaikan harga sebesar 300% per barel, memicu resesi di beberapa ekonomi, dan mendefinisikan kembali keseimbangan ekonomi global. Pada saat yang sama, ini bukan pertama kalinya Iran mengancam untuk mengambil tindakan serupa. Iran melakukannya pada tahun 1980-an, selama perang melawan Irak, dan telah berulang kali mengancam melakukan hal yang sama sebagai respons terhadap sanksi internasional. Namun, saya tidak pernah melakukannya. Sebagian besar karena pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah Iran itu sendiri. Tapi kita akan membicarakannya secara lebih rinci nanti. Sekarang, kita harus mengatasi pertanyaan mendasar lainnya. Benarkah Iran bisa menutup selat ini dengan mudah? Banyak yang menunjukkan bahwa armada militer kelautan Iran sangat lemah, dan ini sebagian benar. Iran tidak memiliki kapal perang besar, kapal induk, maupun angkatan laut konvensional yang mampu menutup Selat Hormuz melalui blokade tradisional, seperti yang bisa dilakukan oleh kekuatan militer. Pada saat yang sama,
Mereka harus menahan kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, Israel, atau negara-negara barat lainnya. Namun, perlu diingat bahwa Selat Hormuz sempit, dan situasinya lebih kompleks dari yang terlihat. Selat ini sempit dan dikelilingi oleh pantai Iran, yang membuatnya ideal untuk menerapkan strategi perang maritim simetris yang sangat efektif. Salah satu strategi yang paling efektif adalah penambangan kanal. Ranjau laut modern, terutama yang dikembangkan atau diimpor oleh Iran dari Korea Utara dan Cina, tidak lagi mengapung seperti di masa lalu. Ranjau-ranjau ini bersembunyi di dasar laut dan meledak ketika mendeteksi siluet akustik atau medan magnet kapal. Mereka sulit dideteksi, bahkan lebih sulit untuk dinetralkan, dan cukup kuat untuk menenggelamkan bahkan kapal tanker minyak atau kapal besar. Tentu saja, Barat memiliki kapal khusus yang melakukan pembersihan ranjau di daerah tersebut, tetapi mereka beroperasi dengan pembatasan utama di dekat perairan yang berisiko. Mereka lambat, rentan, dan membutuhkan perlindungan udara penuh untuk bertindak dengan percaya diri. Di sisi lain, Iran memiliki ratusan rudal anti kapal, termasuk model balistik, peluru kendali, dan rudal ringan, yang dapat diluncurkan dari darat, udara, atau laut. Banyak dari rudal ini bukanlah generasi terbaru, tetapi jumlah dan penyebarannya yang tersebar di sepanjang pantai memungkinkan terjadinya saturasi terhadap pertahanan angkatan laut musuh, mengancam setiap kapal yang mencoba menyeberangi jalur tersebut. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh kekuatan lain, tetapi dalam proporsi yang jauh lebih besar. Akhirnya, Iran memiliki armada kapal selam kecil seperti kelas Gadir, yang dirancang untuk beroperasi di perairan pesisir seperti Teluk Persia. Kapal selam ini sulit dideteksi dan mudah disembunyikan dari lalu lintas sipil. Mereka dapat menyebarkan ranjau, meluncurkan torpedo atau rudal, dan kemudian mundur. Jelas, Iran memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menutup Selat Hormuz dengan cara tertentu. Meskipun itu bukan tugas yang sederhana dan belum tentu merupakan penyumbatan lengkap dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Namun, tidak perlu mencapai penutupan mutlak untuk menimbulkan kekacauan. Serangan dari Yaman telah menunjukkan hal ini di Selat Bab el-Mandeb. Tidak perlu memiliki armada besar atau teknologi canggih untuk mengendalikan lalu lintas maritim global. Cukup dengan rudal, roket, drone, ranjau, atau serangan kejutan untuk mengubah jalur strategis di area berisiko tinggi. Dalam kekacauan ini, para pedagang dan negara-negara pengoperasi kapal tanker minyak telah mencari rute alternatif untuk menghindari risiko terhadap pengiriman kebutuhan mereka. Namun, hal ini tidak akan sederhana di Selat Hormuz, karena, seperti yang telah kami sebutkan, ini adalah satu-satunya rute menuju pintu keluar maritim bagi beberapa negara produsen minyak. Mengingat hal ini, ada kemungkinan tertentu yang dapat mempengaruhi seluruh perdagangan minyak dunia. Tanggapan Amerika Serikat terhadap ancaman ini tidak lama lagi akan datang. Pada pagi hari, Senin 23 Juni 2025, Donald Trump memposting di jejaring sosial Truth sebuah pesan yang berusaha menenangkan keadaan dan mencegah spekulasi mengenai kemungkinan tindakan untuk menaikkan harga minyak. Sehari sebelumnya, Sekretaris Negara Amerika Serikat, Marco Rubio berusaha mengecilkan ancaman, mengklaim bahwa Amerika Serikat sudah tidak bergantung secara signifikan pada minyak yang melewati Selat Hormuz, dan kemungkinan penutupan akan lebih mempengaruhi negara-negara importir lainnya. Salah satu negara yang dimaksud adalah Tiongkok, yang memperoleh bagian penting dari pasokan energinya melalui rute ini. Rubio bahkan secara terbuka mendesak pemerintah Tiongkok untuk campur tangan secara diplomatis agar Iran tidak mengambil keputusan tersebut. Dia menyatakan bahwa mereka seharusnya menjadi yang pertama untuk berbicara, karena orang-orang Tiongkok akan membayar harga yang sangat mahal, dan setiap negara lain di dunia juga harus membayar harga yang sangat tinggi. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika JB juga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan menjadi bunuh diri ekonomi bagi Iran sendiri, karena sebagian besar perekonomiannya bergantung pada jalur laut ini. Pernyataan ini mungkin terlihat sebagai pernyataan politik yang berlebihan. Secara konkret, 90% minyak mentah yang diekspor oleh Iran sepenuhnya bergantung pada perjalanan melalui Selat Hormuz, yang berarti 83% dari total nilai ekspor Iran. Hal ini memperjelas bahwa penutupan Selat Hormuz akan menjadi langkah pilihan terakhir bagi Iran, semacam kartu as terakhir yang mereka miliki. Meskipun terdapat reservasi, penutupan selat ini kemungkinan akan menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih besar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
bagi Iran dibandingkan dengan dampaknya terhadap Amerika Serikat secara keseluruhan. Namun demikian, situasi di Iran kritis. Di tengah ancaman serangan dari Israel dan Amerika, Iran berada di antara dua pilihan yang sulit. Penutupan Selat Hormuz akan menjadi tindakan yang putus asa dan berbahaya, mungkin bahkan bunuh diri, tetapi ini adalah salah satu dari sedikit strategi yang tersisa. Jika Iran memang melakukan hal ini, dalam keadaan terjepit, mereka mungkin mencoba untuk menyeret dunia bersama mereka. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.